Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruby Harhab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai paper atau tugas besar dari kelompok saya, yaitu kelompok 6, berisikan saya Ruby Harhab, Gerardo Arvel Kavindra, dan Muhammad Arya Jingga. Kami dari program Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada nomor 1, kita diperintahkan untuk membuat studi kasus sistem pengendalian. Pada kesempatan kali ini, saya memiliki ketertarikan mengenai Thrust Vector Control. Thrust Vector Control merupakan kontrol sistem yang berada pada roket ataupun pesawat terbang dan juga jet tempur. Masalahnya ini terdapat pada saat propulsi roket pertama kali, otomatis akan menimbulkan gaya propulsi ke bawah, dan terjadi juga gaya efek reaksi ke atas. Nah, apa yang terjadi jikalau gaya thrust tersebut melenceng ke kanan atau ke kiri dengan sudut yang diketahui theta misalkan? Otomatis gaya reaksinya juga akan berubah. Akan ada dua gaya reaksi, satu ke atas, satu ke samping dengan ukuran yang lebih kecil. Itu antara itu ke kanan atau ke kiri. Kalau misalkan gaya propulsinya sedikit melenceng ke kanan, maka dari itu gaya reaksinya ke atas dan juga ke kiri. Seperti itu. Kemudian apa upaya yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan masalah ini adalah menggunakan Thrust Vector Control. Bagaimana dapat dicapai TVC ini? Pertama, yang paling umum itu gimbal dual axis pada motor. Jadi terdapat gimbal yang dapat bergerak seiring dengan respon dari perubahan sudut tersebut. Nah, gimbal ini dual axis, bisa bergerak Y di sumbu X maupun di sumbu Y gitu. Kedua, jet vane. Jadi sirip-sirip kecil pada di bawah motor tuh ada sirip-sirip kecil yang bisa kita lihat di roket. Nah, itu dia bisa nge-adjust, bisa berubah arah dengan menggunakan PID controller. Kemudian terakhir, liquid injection thrust vector control. Ini menyuntikkan gas ke dalam aliran knalpot untuk mengubah arah thrust. Terakhir, oke. Jadi kenapa yang paling sering itu gimbal? Karena kalau liquid injection thrust vector control untuk roket di skala kecil, karena kita lagi membicarakan di skala 500 sampai 1000 gram. Saya akan menggunakan asumsi, itu bukan asumsi, tapi saya direkomendasikan untuk menggunakan skala itu untuk starting roket. Nah, sedangkan liquid injection ini tidak mungkin dilakukan pada skala tersebut, karena untuk membuat kontrapsi liquid injection itu sendiri udah sangat berat. Maka yang paling sederhana itu gimbal dual axis yang dapat dibuat dengan 3D print, dan ada gear-gear kecil yang dibuat dari plastik juga. Kemudian untuk pemasangan gimbal kami melibatkan dua servo. Servo itu gear-gear yang berada di bawah motor. Kemudian carilah persamaan pemodelan matematikanya dan dapatkan persamaan fungsi alih atau transfer function GS. Pertama-tama kita identifikasi dulu sistem dan parameternya. Sistem yang kita bahas adalah sistem pengendalian thrust vectoring untuk roket model. Transfer functionnya GS biasanya didapat dari analisis dinamika sistem roket. Kemudian persamaan gerak linear sederhana yang sudah diketahui adalah M X dot dot Bx dot plus Kx. Ini sebenarnya turunan kedua, turunan pertama, dan ya. Terus nih Ft itu force thrust atau gaya thrust. K-nya itu konstanta pegas dan B itu koefisien redaman. Ini sebenarnya bukan B tapi beta, itu damping factor, dan M adalah massa roket. Kemudian kita menggunakan transformasi Laplace. Jadi misalkan XS adalah transformasi Laplace XT dan Fs adalah transformasi Laplace dari Ft. Ini udah biasa kita temukan. Ft, T itu merupakan variabel sebelum dilaplaskan, kemudian S itu yang sudah dilaplaskan. Nah, ini transformasi ini jika udah ditransformasi laplaskan dari persamaan ini menjadi ini ya.
Kemudian kita dapat mengekspresikan fungsi alih GS yaitu XS per Fs. Oke, jadi transfer function GS itu XS per Fs, kita masukin aja seper MS kuadrat plus BS plus K. Oke, simpel saja. Kemudian simpel saja ya, contohnya ini misalkan kita taruh XS di atas ini, kemudian persamaan ini kita taruh di bawahnya, otomatis XS nya bisa kita coret semuanya sehingga membentuk persamaan ini. Kemudian penentuan parameter massa roket 1 kg seperti yang telah direkomendasikan 100 gram tersebut, sehingga kita dapat menggunakan dual axis motor, dual axis itu gimbal. Kemudian damping ratio-nya 2 Newton second per meter, asumsi untuk mendapatkan sistem under damp, dan konstanta Bogaska asumsi untuk keseimbangan itu sebesar 2 Newton per meter. Kemudian kita substitusikan aja ke transfer function yang telah kita dapatkan. Kemudian nomor 3, carilah damping ratio, natural frequency, rise time, peak time, settling time, overshoot percentage. Nah, ini kita sudah pernah lakukan juga di UAS. Sebenarnya simpel saja, dari nilai GS ini kita dapat A, B, dan C. A-nya itu koefisien S pangkat 2, B-nya itu koefisien dari variabel 2S, dan juga C itu konstanta. Kemudian damping ratio itu 2A per 2 akar B, dapat 0,707, natural frequency omega n, akar B rumusnya, kemudian dapat 1,414, satuannya radian per S, radian per second. Kemudian rise time itu V min beta per WD. WD itu berapa, beta itu berapa, kita cari di sini. Jadi beta itu tan pangkat min 1 WD per sigma. Nah, WD itu kita belum dapat, sigma juga belum dapat. WD itu adalah frekuensi natural dari akar 1 min damping factor kuadrat per kalau misalnya sigma itu sendiri adalah damping factor kali frekuensi natural. Dapatlah hasilnya. Ternyata tan minus 1 atau arctan dari 0,999 per 0,9998. Kita dapat tan min 1, tan arctan dari 1 yaitu 0,7853, satuannya radian. Kemudian TR-nya di situ kita dapat TR yaitu 2,94 second. TR itu rise time. Kemudian peak time 3,143, settling time 5,663, overshoot. Overshoot itu kita dapat dari MP. Ya, kita dapat dari MP. Ini ada yang kurang, maaf. Tapi kita dapat dari MP. MP itu rumusnya eksponen dari min ini tuh damping ratio per akar 1 min damping ratio kuadrat atau zeta dikali V. Nah, ini kita dapat hasilnya 0,0433. Nah, overshoot percentage-nya belum dapat. Overshoot percentage itu adalah MP atau nilai ini dikali dengan 100%. Di sini saya lupa masukkan, nanti akan saya perbaiki. Jika dikali dengan 100%, ini akan jadi 4,33% gitu untuk overshoot percentage-nya. Kemudian gunakan persamaan GS yang telah didapatkan. Buatlah grafik tempat kedudukan. Ini persamaan GS. Kemudian kita juga dapat mencari grafik tempat kedudukan atau root locus ya. Kita akan menggunakan MATLAB yang saya punya Octave, maaf. Kita tulis clear, calculate. Nah, numeratornya berapa? Numeratornya ya obviously konstanta yaitu 1. Kemudian denominatornya itu penyebutnya 1, 2, dan 2 gitu. Kemudian sistem transfer function dan ini kemudian kita operasikan saja seperti biasa ya, sudah berkali-kali kita lakukan. Kemudian dapat root locus plotnya. Nah, imaginary axis-nya salah, ini sebenarnya bukan salah ya, tapi rada kebalik saja. Biasanya real axis-nya itu oh nggak benar, sorry. Salah. Biasanya root aksisnya itu sumbu X-nya, tapi di sini sumbu Y. Nah, tapi bisa kita lihat juga kalau misalkan sorry, ini bentar saya pahami dulu. Ya, jadi untuk si polesnya itu ada satu di bagian kiri imaginary axis, ada di sebelah kanan imaginary axis. Nanti kita bakal lihat ternyata menggambarkan bahwa pol-pol dari sistem tertutup berpindah di bidang SS ketika gen K bervariasi dari 0 hingga tak berhingga. Efeknya apa ini?
efeknya sistem ini secara alami stabil. Oke, karena dia menunjukkan bahwa sistem memiliki dua pol kompleks konjugat dengan bagian nyata negatif. Jadi dia left hand plane, bagian nyata negatif. Nah, kemudian nih cara lain untuk menggambar dari root locus tersebut. Bagaimana caranya? Sebenarnya ini sama saja atasnya, namun di tengah-tengah sini ada komponen PID, ada KP, TI, TD. Nah, sebenarnya ini kita belum cari kan. Nah, soalnya ada di bawah nih. Gunakan PID untuk memperbaiki performa sistem. Oke, jadi kita menggunakan metode Ziegler-Nichols tuning. Dari eksperimen ditemukan KCR atau K-critical 6 PCR 2S. Eksperimen dapat dilakukan menggunakan software. Ini kita menggunakan referensi dari trust vector model rocket yang biasa digunakan untuk perlombaan ataupun juga digunakan untuk NASA, menggunakan data sebagai berikut. Kemudian kami manipulasi data tersebut untuk menghitung parameter PID. PID controllernya yaitu menggunakan KP sesuai rumus Nichols Ziegler itu 0,5 KCR dapat 3. PI controllernya 0,4 KCR dapat 2,7. PID controllernya sebenarnya di PI controller ini kita bisa dapat TI juga ya, namun saya lupa menulis, akan saya perbaiki. Kemudian untuk PID controllernya dapat TI juga PCR per 2, kemudian TD nya PCR per 8. Maka kita dapat parameter-parameter ini. Untuk PID controller itu sendiri ada 3,6 untuk KP, TI 1 second, dan TD 0,25 second. Kita masukin ke rumus GCS atau gain PID yang baru, yaitu transfer function PID yang baru, itu seperti ini. Kita tinggal masukin aja. Setelah melakukan perhitungan menggunakan metode Ziegler-Nichols untuk mengurangi osilasi pada sistem roket dengan trust vector control, diperoleh nilainya parameter PID sebagai berikut. Nah, itu perhitungannya. Namun apa efeknya? Bagaimana cara kita melihatnya? Yaitu kita dapat melakukan simulasi menggunakan Simulink yang ada pada MATLAB. Nah, Simulink ini sangat bermanfaat karena kita dapat melakukan modeling pertama dengan modifikasi gitu. Mau kita nambahin P controller, I controller, atau D controller, atau masih banyak lagi gitu. Kemudian kita bisa run sehingga dapat kita lihat juga efek-efeknya itu loh. Nah, kemudian saya sudah masukkan nih input, output. Nah, outputnya saya gunakan scope sehingga saya dapat melihat juga bagaimana gitu desired response yang kita pengen dibandingkan dengan respon yang sebenarnya gitu loh. Di sini saya tulis saja motor, transfer function motor. Sebenarnya bukan motor ya, salah. Sebenarnya ya si TVC tersebut, control itu. Kemudian ini inputnya saya gunakan step untuk mempersingkat aja sih tadi. Kemudian sebelum menggunakan controller PID, sistem roket dengan trust vector control cenderung mengalami banyak osilasi. Di sini kita lihat banyak nih osilasinya di awal gitu. Initial oscillationnya pada saat dia transient response sebelum dia mencapai steady state itu masih berosilasi cenderung besar gitu. Hal ini terjadi karena sistem tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk menampilkan respon dinamisnya. Nah, maka dari itu bukan ilmuwan ya, tapi engineer itu menggunakan ya PID control itu. Sebenarnya quite fascinating yang saya amati. Yang sebelumnya saya belajar hanya perhitungan gitu. Sebelum tes saya belajar hanya perhitungan, namun setelah itu saya mendapat pencerahan gitu bagaimana aplikasinya di dunia nyata, dan itu menurut saya sangat menarik gitu. Sebenarnya saya pengen template aja gitu sebenarnya mengerjakannya menggunakan kasus soal yang ya umum dijumpai ya, contohnya yang damping sistem pada mobil atau pada kendaraan militer. Tapi ya sebenarnya ini aplikasi yang lumayan bukan jarang ya, lumayan
lebih fascinating aja di mata saya gitu. Kemudian closed loop system with PID. Nah, di sini ada closed loop system. Dari tadi ini kan open loop ya. Kemudian saya jadikan closed loop. Di sini ada MUX juga nih, MUX untuk menghubungkan semuanya. Jadi yang tadinya hanya motor saja saya tambahkan PID. Sini KP, KI dan KD. Nah, di sini kenapa disebut KI, yaitu dia mengintegrate. Mungkin sebenarnya saya jelaskan sedikit dulu. Jadi dari motor yang tadi berosilasi, misalkan bukan pesawat, roket tadi ada deviasi angle gitu sebanyak ya berapa ya, sudutnya mungkin 20 derajat gitu. Nah, dia akan berupaya untuk nge-adjust tuh. Pengadjustan tadi dilakukan oleh proportional proportional controller gitu jatuhnya. Jadi kayak dia memberi gitu dorongan, memberi adjustment. Kayak misalkan analogi lain ya, misalkan kalian mau secepat-cepatnya naik mobilnya, mau secepat-cepatnya mencapai garis finish gitu, menekan. Nah, kenceng tuh, otomatis ada inersia. Nah, inersia tadi harus, misalkan ada tembok setelah garis finish itu ada tembok. Nah, kalian udah cepet banget nih, biar tidak menabrak tembok itu, pasti kalian akan memberikan gaya rem gitu, akan memberikan rem. Nah, rem tersebut itu ya balik lagi ke sini, balik lagi ke tadi, perubahan deviasi dari angular angle tadi kita adjust. Namun ada inersia tersebut, inersia tersebut harus kita lawan agar dia tidak melenceng ke arah yang sebaliknya. Menggunakan apa? Menggunakan derivative controller, yaitu yang ini. Jatuhnya kayak dia sistem pengereman tersebut atau gaya yang berlawanan. Nah, di sini ada integration controller juga yang ya nge-smoothen out pergerakan. Sini saya menggunakan juga summation untuk menjumlahkan semua itu, kemudian feedback ke belakang sehingga dia negatif di sini ya. Tapi kalau di sini positif semua karena kan dia pengen menggunakan semua controller tadi. Oke. Terus saya juga gunakan koneksi di sini ke scope supaya kita lihat bagaimana sih dia responnya tanpa PID dan juga setelah PID. Nah, maksudnya respons yang kita mau dan respons dengan PID. Jadi respons yang dengan PID ini sebenarnya masih terdapat sedikit osilasi, namun tidak separah sebelumnya gitu loh. Dia sudah dapat nge-counter gaya-gaya yang tadi melenceng. Tapi namun desired respons yang kita mau ya ini tadi, ini yang kuning ini. Namun dengan kontrol periode yang tepat, sistem roket ini menunjukkan perilaku yang lebih stabil dan responsif. Osilasi mengganggu telah diminimalisir, memungkinkan roket untuk mengikuti jalur penerbangan yang diinginkan dengan akurasi yang lebih tinggi. Pengendalian yang lebih halus ini tidak hanya meningkatkan kinerja keseluruhan, tetapi juga mengurangi risiko kegagalan misi, memastikan bahwa roket dapat mencapai targetnya dengan aman dan tepat waktu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Prof. Pak Aryo. Mungkin saya di kelas kurang memperhatikan ya, karena sejujurnya saya pada saat pertemuan pertama tuh datang telat karena kesiangan. Kemudian yaitu saya jadi kurang memperhatikan gitu, karena kan menurut saya dari pertemuan pertama tuh di awal tuh emang harus langsung mendengarkan, karena kalau nggak mendengarkan ya ketinggalan gitu. Dan saya kalau udah ketinggalan tuh ya susah gitu untuk mengejar lagi, dan untuk membangun semangatnya tuh susah lah. Jadi sebelumnya mungkin saya minta maaf dulu ke Pak Haryo sebelumnya. Tapi overall menurut saya cara pengajaran itu bagus, konkret, berdaging, berisi, dan ya tugas-tugasnya juga menarik gini. Karena kalau nggak ada tugas besar ini nih, ya saya malas juga untuk ngeriset hal ini. Tapi karena ada ya saya berterima kasih. Saya juga tadi baca dan bacaannya juga bagus gitu loh.
Jadi saya berterima kasih. Selamat juga untuk Pak Aryo. Saya tadi lihat di Instagram Pak Aryo tadi dapat riset ya, dapat penghargaan riset di Instagram. Jadi selamat juga buat Pak Aryo, semangat dan sukses selanjutnya.